Baik, Mas Ramzi, untuk terkait dengan bagaimana dengan pengurus wilayah, bagaimana dengan pengurus pusat, pengurus daerah, sama-sama kita mengikuti organisasi kita Ikatan Notaris Indonesia pada saat sekarang, bahwa baru-baru ini pengurus pusat telah melaksanakan kongres pada tanggal 30 dan 31 Agustus yang bertempat di Tangerang, di Hotel Novotel. Dan di situ sudah menghasilkan keputusan bahwa telah terpilih ketua umum berdasarkan hasil kongres, dan Dewan Kehormatan Pusat berdasarkan hasil kongres yang digagas dilaksanakan oleh pengurus pusat yang lama. Artinya secara aturan, secara pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah dilaksanakan. Nah, terkait tugas berikutnya adalah setelah pengurus terbentuk dan sudah disampaikan segala sesuatu yang menjadi persyaratan untuk bagaimana pengurus pusat bisa menjalankan tugas, hierarki ke bawahnya adalah akan memerintahkan kepada pengurus wilayah untuk sesegera mungkin untuk melaksanakan konferwil. Dikasih jeda waktu 3 bulan setelah yang disampaikan oleh pengurus wilayah, pengurus pusat. Setelah 3 bulan tidak bisa juga pengurus wilayah melaksanakan konferwil, akan diberikan jeda atau tenggang waktu 2 bulan lagi untuk diperpanjang pengurus wilayah untuk segera melaksanakan konferwil. Dalam hal pengurus wilayah tidak bisa melaksanakan konferwil, maka pengurus pusat dalam jangka waktu 2 tahun akan menunjuk PLT untuk pelaksanaan konferwil. Nah, begitu juga turunannya kepada pengurus daerah. Pengurus wilayah akan menyampaikan kepada pengurus daerah setelah pengurus wilayah melakukan konferwil dalam jeda waktu 3 bulan, pengurus daerah akan melaksanakan konferda. Namun berbeda dengan antara konferwil dengan konferda, pelaksanaan perpanjangan waktu itu hanya 1 bulan diberikan oleh pengurus wilayah kepada pengurus daerah. Yang tadi 2 bulan ya Bang Dian ya? Yang konferwil itu 2 bulan perpanjangannya ya? Ya. Oke, kalau pengurus daerah perpanjangannya 1 bulan berarti gitu ya? Ya. Oke. Berarti kalau saya coba nah, itu yang 1 bulan tadi itu bisa diatur di dalam pasal 30 ya, pasal 30 di anggaran rumah tangga yang 2015 Banten. Oke. Ya. Pasal 30 ART Banten. Oke. Bang Dian, dari yang Bang Dian sampaikan saya dapat simpulkan. Tadi kan ada beberapa yang disampaikan Bang Dian berdasarkan pasal 30 anggaran rumah tangga. Bahwasannya tadi sudah Bang Dian sampaikan di awal bahwa struktur organisasi kita berjenjang nih. Organisasi kita IKNI punya kepengurusan dari pusat, wilayah, dan daerah. Sementara pergantian pengurusannya pun sama melalui kongres, konferwil, dan konferda. Ya. Yang Bang Dian sampaikan tadi baik dari wilayah maupun daerah, ketika tidak bisa melaksanakan tugasnya, itu akan diambil keputusan melalui pengurus pusat. Sehingga artinya di sini satu komando gitu Bang Dian. Ya. Satu komando terpusat ada di dalam mana? Mas Ramzi, dikit. Dalam hal PLT itu adalah kewenangan dalam pelaksanaan konferwil tadinya. Oke, Bang Dian. Saya teringat nih, ada tulisan dari narasumber kita nih, ada Mas Burhan Albar. Ya. Mas Burhan ini sempat beberapa kali menulis hal-hal yang menarik di Facebook. Benar ya Facebook kalau nggak salah itu ada di Facebook, benar. Saya baca itu. Di antaranya ada membahas tentang kongres, tentang pembinaan, menteri sebagai pembina, juga sempat membahas ketentuan-ketentuan demisioner. Saya rasa yang barusan Bang Dian edukasi ke kita semua ada setali dengan apa yang Mas Burhan tulis. Izin, Mas Burhan, boleh dong cerita Mas Burhan, kira-kira apa yang Mas Burhan tulis disampaikan secara singkat, karena kebetulan satu tali nih dengan yang Bang Dian sampaikan.
Mohon izin Mas Burhan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, salam kenal semua ya bagi yang belum kenal, yang sudah kenal, salam hangat, salam sehat semua. Oh hangat Mas, lagi dingin tuh Mas. Ya, karena tadi kan tak Salam hangat lagi Pak Burhan. Selamat pagi. Sore, Pak Heri. Iya. Tambah hangat aja ini. Iya, makanya tadi dibilang di awal kan ada tak kenal maka tak sayang, tapi konteksnya bukan person to person. Ternyata person to rumah gitu kan. Itu dia. Rumah gitu loh. Maka kemudian saya berangkat dari semangat pasal 8 anggaran dasar sih. Ya. Bahwa kita harus menumbuhkan rasa memiliki di organisasi. Ya. Oleh karena itu bentuk ekspresi saya itu sih. Itu bentuk ekspresi saya. Tulisan saya kalau mau di apa namanya? Kalau mau diterangkan secara singkat, jelas, padat, saya rasa juga butuh waktu sih ya. Nggak mungkin jelas dan padat. Karena tulisan saya kalau nggak salah ada 13 kalau nggak salah itu Mas Taufik. Banyak ternyata. Ada 13 ya, itu bentuk apa ya? Mungkin kekhawatiran saya bahwa saya nggak pengen organisasi kita ini apa namanya di tengah jalan ada hambatan-hambatan, pasti ada solusinya itu pasti. Ya. Tapi kemudian saya merespon apa yang disampaikan Ramsi dan Bang Dian. Dalam konteks saya pernah menulis juga bahwa kalau kita membedah apa yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, bahwa salah satu alat kelengkapan dari organisasi yang tadi dibahas Bang Dian itu adalah kepengurusan. Nah, bicara kepengurusan, ya, lahirnya kepengurusan itu tuh pasti lahir di tingkat pusat dulu. Maka kemudian ditelurkan dengan munculnya ketum, dan ketum punya kewajiban untuk membentuk formatur. Maka sejak saat formatur itu sudah melebur menjadi kepengurusan. Dibentuk langsung oleh ketum. Iya, artinya mandat dari Kongres itu ketum harus membentuk formatur yang kemudian setelah formatur itu tidak dimaknai sebagai person apa namanya ketum saja. Ya harus dimaknai sebagai kepengurusan. Oleh karena itu kepengurusan dari tingkat pusat Pengwil sampai ke bawah itu harus dimaknai satu struktural yang nggak bisa dipisahkan. Jadi tidak boleh saling mengklaim, antara Pengda mengklaim Pengwil saya nggak wenang, terus apa namanya Pengwil mengklaim ke atas juga nggak wenang, karena memang satu struktural kepengurusan, ya satu struktural kepengurusan. Juga di anggaran dasar juga kita lihat bahwa apa namanya PP pengurus pusat itu adalah pimpinan tertinggi. Kalau nggak salah seperti itu. Coba dikoreksi ya, mohon dikoreksi kalau keliru ya. Itu satu terkait dengan kepengurusan. Jadi kita harus pahami bahwa kepengurusan itu satu struktural yang tidak bisa kita bisa-bisakan. Kalau antara satu dengan yang lainnya saling mengklaim bahwa apa namanya sudah tidak sah dan macam-macam, berarti secara otomatis diri dia sendiri sudah diklaim bahwa dia tidak apa namanya sesuai dengan klaim itu, gitu ya. Itu satu. Terus kemudian saya mohon koreksi juga dengan Mas Taufik ini ya, karena beliau ini panutan saya, senior saya di Kanugama juga ya. Dan ketua bidang saya ini, ketua bidang saya di Kanugama. Jadi dan beliau juga apa namanya, saya lihat kiprahnya dalam perubahan ART, perubahan anggaran dasar, pernah cerita banyak sama saya, cuman saya mencoba untuk merefresh kembali terkait dengan Kongres. Boleh enggak nih? Ini kan terkait dengan saya. Jadi gini, kalau nggak salah, 2005, kita bicara Kongres dulu ya, Kalau nggak salah, 2005, pengertian mengenai Kongres itu adalah gini. Sebelumnya saya kasih gambaran bahwa antara Kongres yang ketentuan Kongres yang dibentuk dari 2005, 2006 sampai 2010
itu ternyata ada perubahan, Mas Taufik. Kalau tidak salah, dari sisi perspektif dan dari sisi ketentuan. Kalau kita kalau di 2005 itu ketentuan mengenai Kongres itu adalah rapat anggota ya yang merupakan kekuasaan tertinggi, Mas. Oke. Kekuasaan tertinggi. Ya. Terus yang 2006 yang 2005 kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan dengan cara perwakilan kalau nggak salah. Terus kemudian dirubah dengan 2006. Itu masih menganut kekuasaan tertinggi, masih menyebut kekuasaan tertinggi dan sudah dirubah dalam konteks bukan bukan lagi perwakilan tapi secara langsung. Ya. Tahun 2006. Tahun 2006. Oke. Terus kemudian masuk ke terakhir tahun 2015. Ya. Meskipun di situ kalau kita bedah satu-satu mengenai pengertian yang ada di ketentuan mengenai pengertian Kongres itu sendiri, ada beberapa yang perlu kita cermati lagi. Misalkan apakah rapat seluruh anggota ataukah disebut rapat anggota, itu maknanya juga beda. Menurut saya maknanya juga beda. Ini dalam perspektif saya ya, secara pribadi. Terus kemudian 2015 Kongres adalah rapat anggota. Ya. Kongres adalah rapat anggota ya yang bukan lagi kekuasaan tertinggi, tapi bahasanya kayak di dulu sejarah RUPS yang ditentukan dalam Undang-Undang PT sebelumnya berubah menjadi yang disamakan dengan kedudukan yang lainnya. Nah, ini Mas Taufik ini punya bahan untuk tulisan-tulisan Mas Taufik ini ya terkait dengan calon dokter beliau ini terkait dengan PT. Tapi kemudian dirubah 2015, bukan lagi menggunakan kalimat kekuasaan tertinggi, tapi kekuasaan yang tidak diberikan oleh organ yang lain. Intinya seperti itu. Dan dilaksanakan secara langsung. Terus kemudian itu di dalam anggaran dasar. Ya. Dalam anggaran dasar ketentuan Kongres itu adalah rapat anggota. Itu satu yang pengen saya kritisi ini. Ternyata dalam ART ya ini ya, harusnya ART itu sesuai dengan anggaran dasar. Anggaran dasar, betul. Tapi ternyata di dalam ART ini kita baca lagi di pasal 12 mengenai Kongres. Ya, Kongres adalah rapat seluruh anggota, bukan lagi rapat anggota. Ini diperjelas nih. Nah, rapat seluruh anggota ini kemudian menjadi hal yang perlu dipikirkan, ya kan? Kalau jumlahnya sudah sekian ribu, gimana cara mengatur rapatnya? Oke. Gimana cara mengatur rapatnya? Meskipun esensinya adalah seluruh anggota, tapi menurut saya ini juga perlu dicermati, Mas Taufik ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini cara saya untuk menginterpretasikan ketentuan-ketentuan ini. Harusnya kalau mau sesuai dengan anggaran dasar ya rapat anggota, karena ditentukan dalam anggaran dasar pasal mengenai Kongres itu adalah rapat anggota, bukan kemudian terus menjabarkan rapat seluruh anggota. Meskipun secara maknanya adalah seluruh anggota. Ya. Kalau zaman dulu jumlahnya relatif lebih sedikit, mungkin bisa dipakai di ketentuan nih. Tapi kalau kemudian sekarang 19, apa kemudian kita bisa nyewa sirkuit mana gitu untuk bisa bisa rapat Stadion Maguwo Harjo. Dan mic-nya berapa itu nanti juga perlu ya. Orang dikasih ruang untuk memberikan pendapat dan macam-macam ya. Itu saya rasa presidium jumlah 9, 10 pun juga belum tentu bisa mengatur itu. Ya, ini hal yang teknis. Tapi saya rujuk pada ketentuan. Terus kemudian masih bicara Kongres ya. Masih bicara Kongres bahwa dalam pasal 12 ART itu ya
yang ini jadi perdebatan ya, tapi boleh lah, kita orang hukum berhak untuk berdebat gitu kan. Tapi kemudian di sini loh, di Kongres itu ya ada sekian agenda yang ditentukan. Ya. Ada sekiranya itu ada 10. Yang ke-11 itu lain-lain itu yang penting itu bisa kemudian dimunculkan, bisa tidak. Dan di Kongres itu sendiri ternyata untuk melaksanakan Kongres, kalau kita baca di dalam anggaran rumah tangga, itu sudah dibentuk infrastruktur untuk pelaksanaan Kongres, termasuk tim fair. Ini Bang Bustam nih. Ini Bang Bustam nih. Tim fair, tim RI, ya kan? Tim was. Dan itu dibentuk oleh ketetapan yang ada di mana? Itu yang membentuk apa? Siapa? Pengurus pusat. Oke, sebentar Mas Burhan. Pengurus pusat. Dan sampai detik ini saya belum menemukan pengurus pusat itu mendelegasikan pembentukan tim fair itu ke yang lainnya. Oke, artinya Mas Burhan, ya. Ketika saya misal pengurus daerah, saya nggak bisa bikin tim fair sendiri, tim list sendiri gitu Mas Burhan. Bicara konverda boleh. Bicara konverda boleh. Ya, bicara konverda boleh, tapi bicara kongres. Ya. Ya. Nah, itu satu. Jadi apa infrastruktur itu memang dibentuk untuk kepentingan kongres. Kalau itu satu, ya selanjutnya terkait dengan rapat anggota sendiri. Dalam ketentuan pasal 11 tadi yang dibacakan Bang Dian tadi, ya rapat anggota ya itu ada kongres luar biasa. Yo, di sini disebutkan kongres atau kongres luar biasa. Kalau kita pakai ketentuan ini sebagai ketentuan yang kemudian gini. Ternyata dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu membedakan antara kongres dan kongres luar biasa. Oke. Baik dari sisi agenda, yang baik dari sisi prinsipnya. Kalau kita lihat prinsipnya bahwa kongres luar biasa itu adalah apa? Kalau kongres itu dilakukan periodik, ya periodik 3 tahunan. Ya. Kalau kongres luar biasa, kapanpun, sewaktu-waktu dibutuhkan, waktu jika diperlukan. Itu aja sudah pembeda. Ya. Terus kemudian dari sisi agendanya juga berbeda. Ya, dari sisi agendanya juga berbeda. Maka kemudian hal-hal yang sudah direncanakan dalam kongres, yang sudah diatur atau diagendakan di kongres, semestinya ya itu tidak diagendakan di kongres luar biasa, kecuali sudah ditentukan dalam agenda kongres luar biasa sedemikian berdasarkan ini bahasa akte nih. Sedemikian berdasarkan pasal 21 tentang KLB, ya. Itu satu, ya. Kemudian nampak sekali perbedaannya loh. Kalau kita lihat loh, ya. Coba kita cek. Ini saya agak loncat-loncat, tidak apa-apa ya, supaya agak fokus pada materi yang saya ya. Pasal, coba kita lihat pasal mengenai KLB. Ya, mengenai KLB, coba. Nah, ayat 1-nya, kongres luar biasa adalah kongres yang diselenggarakan setiap waktu, ya kan? Mas Burhan. Ya. Saya izin potong dulu. Rasa nikmatnya kita munculkan nanti dulu, Mas Burhan. Kita boleh nggak? Kita nyambung masalah struktur tadi Mas Burhan sudah sampaikan. Saya penasaran Mas Burhan berkaitan dengan tulisan Mas Burhan bahwa menteri berperan sebagai pembina atau apa itu Mas Burhan. Saya terus terang nggak baca banyak, waktu itu ngantuk Mas. Jadi ketiduran waktu saya baca Mas Burhan. Saya fokus. Karena nyambung nih. Tadi Bang Dian sudah sampaikan, ternyata di ADART
itu komplit nih Mas Burhan. Ada Dewan Kehormatan, Mahkamah Perkumpulan, terus dari pengurus pusat, Pengwil, Pengda. Tapi tadi saya nggak dengar nih Bang Dian memunculkan menteri di situ, nggak ada. Ya. Sementara saya baca Mas Burhan ada sempat menulis berkaitan dengan temanya adalah pembinaan dari menteri. Ya. Nah ini gimana Mas? Apakah masuk di anggaran dasar Mas Burhan? Oke, gini, harapannya anggaran dasar itu dibuat untuk menyelesaikan semua agenda-agenda atau semua kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi. Ya. Kan termasuk konflik-konfliknya atau permasalahan yang ada di organisasi, itu harapannya. Tapi kemudian, nah, karena organisasi kita ini adalah organisasi para notaris ya, yang di situ sudah punya embel-embel ya kan, pejabat umum, punya harkat dan martabat dan macam-macam, maka kemudian menteri itu menyematkan pasal 82. Salah satunya fungsi pengawasan selain dari pengawasan dari notaris itu sendiri. Ada kan ketentuan pasal mengenai pengawasan dari notaris melalui MPD dan macam-macam tuh ya. Ada beberapa itu. Nah, terkait dengan pengawasan organisasi, jadi gini, meskipun kalau menurut saya dalam tulisan saya itu saya mau menyampaikan atau mengutarakan pendapat saya bahwa fungsi pembinaan itu jangan dimaknai satu alur, satu garis saja. Artinya kalau kita maknai satu alur, satu garis saja dari top to bottom, dari atas ke bawah, maka kemudian kita menghendaki peraturan menteri. Meskipun dalam pasal 82 itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan menteri. Nah, selama peraturan menteri itu belum ada, nah ini permasalahannya. Oleh karena itu, pembinaan itu harus dimaknai dua arah. Ya. Pertama arah dari atas ke bawah, ya. Yang kedua arahnya dari bawah ke atas. Artinya organisasi yang dibimbing itu boleh dong konsultasi. Ya kan? Boleh dong konsultasi dengan menteri. Maka kemudian hasilnya apa dari konsultasi itu? Hasilnya adalah PP memutuskan hal tertentu kaitannya dengan konsultasi itu. Ya kan? Ya. Maka makna pembinaan itu jangan ditafsirkan sempit. Kalau menurut saya pengen mengutarakan itu, jangan ditafsirkan sempit sebatas pada dari atas ke bawah sehingga membutuhkan peraturan menteri. Ya kan? Kalau kemudian sudah terlanjur terlanjur ada permasalahan internal dalam organisasi yang dalam tanda kutip di bawah pengawasan dan bawah bimbingannya, didiamkan saja tanpa ada sambil menunggu peraturan menteri yang lama, yaitu sama saja negara tidak hadir dalam konteks pengawasan dan pembinaan itu. Oleh karena itu, atas inisiatif PP atau atas inisiatif organisasi itu sendiri, maka kemudian pembinaan itu harus dimaknai, saya harus konsultasi dong sama pembina gitu loh. Ya. Apapun hasilnya, saya punya ruang ya yang memberikan legalitas saya, meskipun dalam aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga tidak ada atau belum ada dalam tanda kutip, pasti ada. Pasti ada. Di aturan peralihan tuh pasti ada. Nah, ini Mas Burhan. Di aturan penutup tuh pasti ada. Itu saya sebutkan lah. Itu akan saya sebutkan juga. Ya. Kita coba cross check Mas Burhan. Kita coba cross check ke Pak Taufik yang tadi Mas Burhan sampaikan. Wah, ini nih dedengkotnya utak-atik ADART nih. Kira-kira ada nggak Pak Taufik? Jadi gini Pak Taufik, Bang Dian dan Mas Burhan sudah membuka cakrawala kita berkaitan dengan kelengkapan organisasi, baik secara pengurusnya maupun alat-alat kelengkapan lainnya di tingkat pusat, wilayah, dan daerah nih. Saya izin Pak Taufik, tadi Mas Burhan menyampaikan suatu hal yang menarik, membocorkan sebenarnya bukan menyampaikan, membocorkan rahasia bahwasannya Pak Taufik salah satu senior pengutak-atik ADART. Izin Pak Taufik, kira-kira kelengkapan organisasi yang tadi sudah dibuka cakrawalanya oleh
Mas Burhan dan Bang Dian, itu lebih komplitnya seperti apa alat kelengkapannya, dan apakah unsur pembinaan itu masuk di situ, Pak Taufik? Baik itu secara pembinaan organisasi kah, atau pembinaan terhadap notarisnya sebagai jabatan, gitu Pak Taufik. Izin Pak Taufik. Iya, terima kasih Mas Ramzi, Mas Dian, Mas Burhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi rekan-rekan semua yang bergabung pada kesempatan talkshow ini ya. Dari judulnya kenapa harus KLB ya? Kenapa harus KLB? Tapi itu nanti kita bahas kenapa harus KLB. Jadi pertama kita lihat bahwa Ikatan Notaris Indonesia ini adalah lembaga yang bentuknya perkumpulan ya, perkumpulan berbadan hukum ya. Itu dengan segala konsekuensinya tentunya ya. Begitu kita mengatakan perkumpulan, sebenarnya kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45 kan setiap warga negara itu bebas berserikat dan berkumpul gitu. Makanya dalam Undang-Undang Nomor 17 2013 perkumpulan itu memang dibuka wacana yang luas. Tidak mesti harus berbadan hukum, tetapi perkumpulan juga tidak berbadan hukum diakui oleh perkumpulan yang tidak berbadan hukum juga itu merupakan hal yang diakui. Tapi begitu statusnya berbadan hukum, tentunya punya konsekuensi ya yang akan berbeda dengan suatu perkumpulan yang tidak berbadan hukum ya. Melihat INI ini sebagai satu perkumpulan berbadan hukum, tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Burhan itu ya. Dan Mas Dian tadi struktur kepengurusan itu. Ini mungkin beberapa kali saya jelaskan untuk memberi pemahaman yang utuh mengenai struktur suatu perkumpulan. Sebenarnya ini tidak spesifik dipahami untuk Ikatan Notaris Indonesia, tetapi struktur ini berlaku untuk setiap perkumpulan. Juga mungkin untuk organisasi lainnya, apakah yayasan atau misalnya perseroan terbatas, itu sama sebenarnya ya. Kalau dia itu berbentuk badan hukum ya. Karena pada prinsipnya seperti tadi itu kita katakan pada awalnya orang berkumpul itu kan karena ada kesepahaman satu visi, satu misi untuk mencapai tujuan bersama, makanya dia berkumpul. Ya, pada saat perkumpulan itu masih kecil, ya kepengurusannya juga sederhana. Ya, tidak punya kepengurusan di wilayah atau di daerah, tapi dia punya pengurus yang merupakan organ dari perkumpulan itu sendiri. Dia organ, karena perkumpulan hukum kan nggak bisa jalan sendiri ya, kalau teorinya kan begitu, tapi dijalankan oleh organ itu. Organnya apa aja ya? Kalau kita baca Undang-Undang 17 itu ya organnya ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas itu. Tetapi di organnya kayak mana tadi disebut ada pengurus, ada kehormatan, juga ada mahkamah perkumpulan gitu ya. Nah, kemudian struktur ini kenapa ada jenjang ke provinsi dan ke daerah? Karena ini ada kebutuhan untuk membentuk kewilayahan. Ya, pada saat dia tidak dibutuhkan, sebenarnya kepengurusan itu tunggal aja dia, strukturnya tunggal. Artinya hanya ada satu kepengurusan lah, ya, tidak ada wilayah dan daerah. Tetapi pada saat ada kebutuhan, maka itu dibentuk oleh pengurus yang ada dulu ini, ya, misalnya PT, katakanlah misalnya Bank BRI gitu ya, ada kita disebut kantor pusat. Sebenarnya kan dalam hukum nggak dikenal kantor pusat, yang ada kedudukannya di mana. Ya, Bank BRI kedudukan Jakarta, tapi dia punya cabang, ya, di Makassar, misalnya tempat Pak Ustam itu punya BRI. BRI itu merupakan cabang dari kantornya yang berkedudukan di mana, ya. Makanya pada saat dia punya cabang, kantor cabang, maka yang tadinya itu kedudukannya misalnya di Jakarta disebut sebagai kantor pusat. Ya, pada saat dia membuka lagi di tingkat kecamatan misalnya, ya, ke BRI itu disebut unit, ya, kantor unit. Ya, itu karena ada kebutuhan pelayanan di sana. Maka dibentuklah oleh kantor pusat tadi, ya. Ada kantor wilayah di tingkat provinsi, yang BRI, ada BRI cabang tingkat daerah, ada unit tingkat kecamatan.
Ya, mungkin nanti ada lagi tingkat desa sesuai kebutuhan. Itu dibentuk karena kebutuhan. Di Ikatan Notaris Indonesia pada prinsipnya sama. Ya, pada awalnya itu kepengurusan itu tidak terbagi ke wilayah ke daerah, tapi ada pengurus Ikatan Notaris Indonesia. Tetapi pada saat dibutuhkan karena kebutuhan pelayanan pada anggota yang jangkauannya sudah seluruh Indonesia, maka butuh kebutuhan untuk bentuk pengurus-pengurus wilayah. Ya, kemudian ada kebutuhannya lebih lagi untuk bentuk pengurus-pengurus daerah. Ya, maka di dalam anggaran dasar kita itu sebenarnya sudah sangat jelas diatur di pasal 11 ya dari jenjang kepengurusan itu apa yang menjadi kewenangan masing-masing dari jenjang kepengurusan ya. Jadi ada dulu dia pusat karena kebutuhan dibentuk pengurus wilayah, ada kebutuhan lagi dibentuklah pengurus daerah. Jadi bukan dari bawah ke atas pembentukannya, bukan pengurus daerah dulu, baru ada pengurus wilayah, kemudian baru ada pengurusan. Ini kan pemahaman yang terbalik sebenarnya ya. Berarti dimungkinkan dalam suatu daerah tidak ada pengurus daerahnya, Pak Taufik? Bisa. Kita sekarang ini kalau kita lihat misalnya provinsi aja ya, provinsi kita di Indonesia saat ini ada 34 plus yang baru 4, berarti ada 38 provinsi. Tetapi pengurus pengwil kan baru hanya 33. Ya, kalau kita bicara daerah tingkat 2 kabupaten kota, kita kan ini Indonesia ini punya sekitar 500 lebih daerah tingkat 2 kabupaten kota. Tetapi di Ikatan Notaris Indonesia hanya mempunyai sekitar 235 pengurus daerah. Karena masih ada beberapa yang digabung. Karena kebutuhannya belum sampai untuk setiap kabupaten kota itu ada pengurus wilayah. Jadi masih bisa digabung tempat lain gitu ya. Jadi ini dibentuk ini sesuai kebutuhan. Ya. Artinya tetap satu komando gitu ya, Pak. Dibentuk. Gimana? Artinya tetap satu komando tadi seperti yang Bang Dian, Mas Burhan, Pak Taufik sampaikan. Iya, ini adalah di pusat gitu. Iya. Disebut pusat karena ada wilayah gitu. Kalau nggak ada kan, ya itu mengurus Ikatan Notaris gitu aja. Iya, seperti tadi saya contohkan ke BRI biar gampang dipahami. Kenapa disebut kantor pusat? Karena ada kantor wilayah, ada kantor cabang, ada kantor unit. Pusatnya di sana. Padahal dalam Undang-Undang PT apa ada namanya kantor pusat? Nggak ada kantor pusat. Yang ada kedudukan di mana gitu ya. Direksi yang ada. Di bawah direksi apa? Dewan direksi itu ya pimpinan wilayah, pimpinan cabang, ya. Kalau kita di INI, ya ada ketua umumnya, ya. Kemudian ada ketua pengurus wilayah, ada ketua pengurus daerah. Tetapi yang menjadi organ adalah yang pusatnya. Kalau PT direksinya itu di tempat kedudukan di kantor pusat itu direksi, gitu. Ya, kalau di perkumpulan, ya pengurus pusatnya itulah organnya, itulah direksinya yang punya kewenangan. Dari seluruh anggota, ya, dari seluruh anggota itu memberi kewenangan melalui mekanisme pemilihan di dalam kongres. Ya, tadi tidak dijelaskan oleh Mas Burhan di kongres itu bagaimana sih kongres? Ya, kalau dulunya memang sebelum 2005 sistemnya masih menggunakan sistem perwakilan, satu suara per satu pengurus wilayah dan satu pengurus daerah. Karena saya kan itu masih jadi ketua pengurus daerah. Masih bawa satu suara saya untuk pemilihan ketua umum dulunya gitu ya, karena saya tahu betul gitu. Di Aceh Bang ya. Mewakili daerah saya itu selaku ketua pengurus daerah kan gitu. Tetapi karena euforia perubahan di pemilihan presiden saat itu ya, yang menggunakan sistem pemilu langsung, ya kita juga ikut merubah sistem dari perwakilan menjadi pemilihan langsung, one man one vote. Gitu. Jadi setiap orang yang hadir dalam kongres itu boleh berhak ya untuk memberi suaranya. Nah, itu karena perubahan setelah 2006 itu sebenarnya Mas Burhan sudah berubah menjadi sistem langsung sebenarnya dalam rangka pemilihan itu ya. Tapi dalam sistem demokrasi kan ada ketentuan lain yang harus kita perhatikan ya, karena ada mekanisme juga bagaimana suatu keputusan itu sah diambil gitu ya. Tidak dilihat sebenarnya berapa jumlah yang memilih ya, tetapi yang dilihat adalah apakah prosedur dan mekanisme pemilihan itu sesuai dengan ketentuan atau tidak. Oke, betul. Ya.
Itu. Sebelum masuk ke situ nih Pak Taufik, sebelum Ya. kita masuk ke situ nih. Nah, Ya. dan sebelum saya balik ke Bang Dian sama Mas Burhan juga. Tadi Bang Dian, Mas Burhan sudah sedikit menyinggung bahwa di INI ini yang cukup besar ini ada konverda, konverwil, juga ada kongres gitu Pak Taufik. Adakah alat kelengkapan lainnya? Contoh yang saya sudah sedikit pahami, misalkan Mahkamah Perkumpulan, Ya. terus misalkan KDK, atau tadi Menteri mungkin sebagai pembina masuk nggak di situ sebagai alat kelengkapan? Iya, gini penjelasannya begini sebenarnya. Ya mungkin kalau kita baca Undang-Undang 17 ya, 17 2013 tentang Ormas, karena Undang-Undang Ormas ini isinya itu adalah mengenai perkumpulan dan yayasan, tapi lebih banyak perkumpulan sebenarnya mengatur ya. Di Undang-Undang Ormas itu. Dalam Undang-Undang Ormas itu, salah satu muatan yang wajib ada dalam anggaran dasar setiap perkumpulan adalah mekanisme penyelesaian sengketa internal. Itu wajib ada. Ya. Nah, ketentuan itu kemudian diatur dalam lebih lanjut di dalam pasal 57 dari Undang-Undang 17 2013 tersebut. Ya. Di pasal 57 itu bunyinya lebih kurang begini ya. Dalam hal terjadi sengketa internal ormas ya, ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ERT. Jadi kalau di Ikatan Notaris Indonesia itu ada Mahkamah Perkumpulan. Oke. Ya, jadi kalau sengketa ada sengketa dalam internal, maka Mahkamah Perkumpulan lah yang akan mengatur, tergantung nanti bagaimana mengatur kewenangan dari Mahkamah Perkumpulan tersebut ya. Kemudian ada satu lagi tadi mengenai pembinaan ya oleh menteri misalnya. Ini kan juga banyak dipermasalahkan ya. Selain kita mungkin merujuk ke pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris, sebenarnya juga bisa dirujuk ke pasal 57 dari Undang-Undang 17 2013. Ya, di ayat 2-nya itu ya bunyinya begini. Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, ya, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa. Sebenarnya itu juga merupakan pintu masuk yang sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Artinya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak salah dari sisi perundang-undangan. Apakah kita misalnya mengkaitkan dengan pasal 82 yang di sana mungkin ada perintah untuk membuat peraturan menteri mengenai organisasi INI, juga jika kita hubungkan dengan pasal 57 ayat 2 ya, pemerintah bisa memediasi sengketa internal itu atas permintaan pihak yang bersengketa. Ya. Itu lebih kurang penjelasannya Mas Ramji. Berarti kesimpulannya adalah tanpa harus diatur di anggaran dasar pun pemerintah bisa menjalankan fungsi pembinaan, begitu ya Pak Taufik ya? Karena sudah ada pintu masuk tersendiri tadi. Betul, begitu, ada pintu masuk dari pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya. Ada juga pintu masuk dari pasal 57 ayat 2 Undang-Undang 17 2013. Oke. Baik. Pak Taufik, sebelum saya kembali ke Pak Taufik, Bang Dian, masih standby Bang Dian? Standby, Mas Ramzi. Bang Dian. Sedikit menambahkan sedikit. Silakan Bang Dian. Ya, rekan-rekan semua, Bapak Ibu notaris yang ada di Indonesia, saya tertarik dengan penegasan dari Pak Taufik tadi terkait dengan bahwa pengurus pusat merupakan pimpinan tertinggi dalam perkumpulan. Nah, saya hanya menambahkan untuk mempertegas saja bahwa kalau di wilayah, di provinsi, bahwa pengurus wilayah itu adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat provinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya. Nah, untuk mempertegas. Nah, selanjutnya juga di pengurus daerah itu adalah pelaksana kebijakan perkumpulan di tingkat kabupaten atau kota yang bertugas selaku pembina melakukan koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan yang dipandang perlu berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesional anggota. Jadi hanya sempat mempertegas kalau di samping yang dipertegas Pak Taufik bahwa PP merupakan
pimpinan tertinggi. Nah, itulah pembatasan dari PP wilayah dan daerah. Oke. Lanjut, dikembalikan ke Mas Ramzi. Siap, Bang Dian. Oke, sebelum ke Pak Taufik lagi, Mas Burhan, kayaknya cukup menarik yang tadi Bang Dian sampaikan, dan sepertinya umpan terobosan yang akan diumpankan ke striker kita Pak Taufik ini dari Mas Burhan ini. Tadi bagaimana Mas Burhan mengenai menyinggung mengenai KLB yang tadi Mas Burhan ingin sampaikan? Oke, sebelum ke situ lagi mungkin saya ulas dikit aja kaitan dengan agenda Kongres. Bahwa kita harus fokus pada agenda Kongres, bahwa Kongres itu adalah agenda yang sudah ditentukan secara periodik. Secara periodik. Jangan terus kemudian kita hanya membaca pada satu ketentuan, tolong nih, pasal 12 ayat 3, Kongres diselenggarakan oleh pengurus pusat setiap 3 tahun sekali. Ya kan? Itu kalau kita maknai secara strict, kalau kita dilaksanakan secara strict, saya coba men-challenge nih ya. Saya coba challenge nih. Dari kongres ke kongres, apakah fix 3 tahun? Kalau kita mau pakai terminologi yang 3 tahun tok gitu. Waktunya, tanggalnya gitu ya Mas Burhan ya? Nah, tanggalnya sama pelaksanaannya apakah 3 tahun? Kalau kita pakai ketentuan ayat 3 ayat 2 itu. Jadi kita sendiri ya beberapa kali ngikuti kongres, ada yang kurang berapa hari, ada yang lewat berapa hari. Terus kondisi hukumnya seperti apa kalau kita memaknai itu strict dalam konteks 3 tahun sekali? 3 tahun itu dilihat dari konteks apa? Oke. Jadi 3 tahun itu dilihat dari konteks periodik yang tidak bisa dilakukan oleh KLB sekalipun. KLB sudah bukan periodik. Kapan saja jika dianggap perlu. Dan sangat penting gitu loh. Nah, dan makanya kemudian dalam makna periodik ini yang memberikan ruang untuk agak fleksibel jika seandainya ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak bisa diselesaikan melalui cara yang strict seperti ini. Contoh misalkan, nah kongres ternyata deadlock, atau kongres ternyata tidak ada izin, tidak boleh izinnya tidak boleh, padahal tanggal sudah ditentukan. Tidak bisa dilaksanakan. Apakah kemudian kita tetap merujuk pada setiap 3 tahun sekali? Atau kena COVID gitu ya Mas Burhan? Nah, makanya di sini ya, dalam hal tertentu pengurus pusat dapat mengusulkan pengunduran waktu kongres. Maka dalam hal tertentu itu PP harus bisa menafsirkan atau menjelaskan apa yang bisa dipertanggungjawabkan, hal tertentunya seperti apa, dan semua secara objektif menerima alasan itu. Bahwa alasan penyelenggaraan kongres tidak cuma dari alasan internal penyelenggara saja, tapi alasan di luar juga harus diperhatikan. Tidak ada izin, ternyata sudah dilaksanakan kongres, baru aja ricu, yang datang saking banyaknya, terus kemudian dihentikan. Apakah kemudian ini jika seandainya melampaui 3 tahun ini, apakah pengurus pusat itu sudah diklaim, bisa langsung dengan alasan ini bisa diklaim bahwa pengurus pusat sudah tidak wenang atau sudah bukan lagi pengurus pusat? Itu menurut saya juga nggak objektif. Karena nantinya apa yang disampaikan Mas Taufik tadi, yang jadi direksi itu yang sebetulnya yang dilaporkan ke menteri adalah PP. Nggak mungkin Pengda dilaporkan ke menteri gitu kan? Karena ujung tombaknya ada di atas. Maka konteksnya seperti itu. Nah, ini ada sekian agenda yang bisa mungkin ditampilkan sama Mas Ramzi. Kongres ini membicarakan tentang LPJ, ya kan? LPJ pengurus, ya, bukan LPJ-nya ketum. Ya, LPJ pengurus.
Karena menyampaikan di Kongres berarti Mas Buran. ya jangan sampai terus dimaknai LPJ pengurus. Oke. Ketum gitu kan. Ya, terus kemudian ada pemilihan, ini yang paling seksi nih. Kenapa periodik? Kenapa periodik? Ya ini agenda-agenda utama ini yang perlu dilaksanakan. Suksesi ini supaya berjalan terus-menerus sedemikian rupa sehingga organisasi itu tetap hidup. Ya. Tidak bisa dimatikan dengan persepsi yang ada di anggaran dasar ini, meskipun maksud dari pembuat anggaran dasar ini tidak seperti itu, gitu loh. Baik. Jadi mungkin ini nanti jadi bahan ya. Nah, terus kemudian saya lari ke KLB. Ya, pasal 21 ya. Ini coba saya lempar strikernya nih. Strikernya Mas Taufik ini. Coba saya lempar nih. Jadi gini, nanti di cross check sama Mas Taufik. Mas Taufik punya pengalaman panjang kaitannya dengan pelaksanaan kongres, ya. Saya cuma beberapa kali ikut di di kongres, dan saya mengikuti di yang saya senang itu perdebatan di komisi terkait dengan ini ya. Dan menurut saya ini dinamikanya sangat menyenangkan buat saya. Tapi ini Udah Ira di situ ya Mas Buran ya, komisi ya. A ya. Ya. Oke. Tadi kita sudah melihat agenda kongres LPJ ya. LPJ pengurus pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Terus kemudian ada agenda pemilihan. Ya kan? Terus kemudian di situ ada demisioner. Ya, kemudian di situ ada presidium, ada infrastruktur yang dibentuk di situ, ada infrastruktur banyak yang sudah melaksanakan tugasnya di situ. Kalau sudah melaksanakan tugasnya di situ, ya nggak bisa diambil alih tugasnya lagi, dimintain tugas lagi untuk kepentingan KLB, semestinya seperti itu. Nah, dalam hal demisioner itu kenapa? Itu menurut saya ya, tulisan saya mengenai demisioner, bahwa dalam hal demisioner terkait dengan pasal 19 dan ini berkaitan dengan pasal 18. Nah, demisioner itu di dalam anggaran rumah tangga ini disebutkan presidium menyatakan, bukan menetapkan. Jadi kongres tidak dalam rangka menetapkan demisioner. Oke. Yang menyatakan demisioner adalah presidium. Oke. Ya, kalau kemudian kongres menetapkan demisioner yang dilempar ke forum, terus kemudian forum memutus Kota Palu sebagai sebuah keputusan, maka kemudian untuk jika sampai terjadi tidak ada pemilihan ketua umum, siapa yang akan memimpin organisasi ini? Harus dengan kongres lagi, panjang prosesnya. Ya kan? Ya, maka kemudian dalam tulisan saya, ketentuan mengenai demisioner yang menyatakan secara mandiri itu adalah presidium. Maka bahasanya presidium menyatakan dalam keadaan demisioner. Bahasa saya yang saya adalah secara kondisi klinis, ya, secara kondisi klinis kedudukan pengurus pusat dan pengurus Dewan Kehormatan Pusat itu dalam keadaan klinis ya. Keadaan klinis adalah demisioner. Tapi kita lihat di pasal 18 coba. Ayat 5-nya. Dalam hal sebab apapun, sidang pleno kongres tidak berhasil memilih ketua umum, ya, tidak sampai terjadi pemilihan karena ricu, ya. Karena ricu tidak sampai terjadi pemilihan, maka presidium, ya kan, berwenang baik di dalam maupun keluar sidang pleno mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Ini udah kayak MK ini. Final and binding, ya kan? Binding. Ya kan? Ini udah kayak MK ini. Ya, mengikat untuk menghentikan kongres. Bayangin, presidium bisa menghentikan kongres karena ricu tidak sampai terjadi pemilihan. Lalu siapa yang akan menjalankan? Ternyata di ayat ini yang menjalankan, yang dinyatakan secara kondisi klinis dalam kongres itu, ya,
dinyatakan demisioner, itu bisa menjalankan. Itu bisa menjalankan sampai terjadinya kongres selanjutnya dengan agenda utama pasti kongres, karena suksesi akan terus berlanjut. Itu ya, itu kaitannya dengan demisioner. Saya masuk ke KLB, Mas. Ya, kongres luar biasa adalah kongres yang diselenggarakan setiap waktu apabila dianggap perlu dan mendesak di luar kongres, sebagaimana dimaksud pasal 12. Ya, pasal 12 ayat 2. Ingat, pasal 12 itu bicara tentang kongres. Oke. Ya. Artinya ayat 1 ini menyebut pasal 12 ayat 2. Ayat 2-nya apa? 3 tahun itu tadi. Oke. Berarti ini bicara waktu yang membedakan dalam konteks keterangan ini, ketentuan ini. Tapi ingat bahwa kongres luar biasa adalah kongres diselenggarakan setiap waktu dianggap perlu dan mendesak di luar kongres loh ya. Di luar kongres sebagaimana diatur dalam pasal 12. Pasal 12 itu agendanya ada sekian. Ya. Kalau kemudian KLB mengambil agendanya kongres, berarti ketentuan ini nggak berguna dong. Iya kan? Iya. Artinya kalau KLB itu mengambil alih pemilihan misalkan, mengambil alih LPJ misalkan, ya kan? Ini di sini bahasanya mendesak di luar kongres sebagaimana diatur dalam pasal 12. Pasal 12 jangan dimaknai cuman ayat 2-nya, bicara pasal 12 itu harus holistik. Ya. Karena pasal 12 ayat 2 ini sebagai pembanding antara yang periodik dengan yang tidak. Tapi pasal 12 itu holistik, harus dimaknai bahwa itu adalah kongres, bukan KLB. Oke. Sehingga agenda pemilihan harusnya tetap di kongres, bukan di KLB. Itu intinya. Terus kemudian di sini ada tiga agenda. Maka bahasa yang sering kita berdebatkan adalah antara lain. 3 kondisi. Di 3 kondisi, antara lain ya. Nah, antara lain ini jadi perdebatan. Boleh dong antara lain aku ngambil agendanya kongres. Ternyata enggak, wong di atas saja sudah menyebutkan di luar kongres kok. Berarti enggak limitatif ya Mas Burhan ya? Enggak limitatif, misalkan itu ada bisa juga ya. Di kongres belum sempat diputuskan di KLB. Oke. Ya, misalkan nih yang baru-baru ini, Mas. Ya. DKP jumlahnya sekian, ternyata belum memenuhi syarat, baru ngambilnya nanti di KLB. Nanti Mas Taufik yang bisa akan jelaskan itu, ya. Itu menurut saya pribadi masih boleh diagendakan di Nah, 2 kondisi yang ada di KLB itu adalah kondisi agenda KLB adalah pemakzulan ketua terpilih. Artinya 2 agenda ini jika diadakan KLB itu pastinya harus berdekatan dengan KLB. Jangan 3 tahun baru diadakan, 2 tahun baru diadakan KLB gitu. Ya. Artinya menurut saya secara kondisi dia harus berdekatan dengan itu. Maka kemudian saya relate juga 2 agenda ini tercover dengan apa? Tercover dengan ayat 2, kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan oleh ayat B-nya atas permintaan. Ya, atas permintaan 2/3 pengwil, jumlah pengwil. Ya. Nah, kalau permintaan itu yang namanya mau memakzulkan, permintaan itu pasti ditolak. Ya kan? Sama PP. Oleh karena itu, di sini juga di-cover. Jika ditolak, maka dia bisa agenda KLB. Tapi ingat, di sini masih mengatur mengenai KLB itu sebatas pada dia berwenang membuat KLB, tata caranya sesuai itu. Tapi ya, tata caranya ya harus sesuai dengan ayat 4-nya, ketentuan tentang penyelenggaraan kongres berlaku pula untuk penyelenggaraan kongres luar biasa. Tata cara. Cuman ya lagi-lagi
mungkin ya, ini pemahaman saya, ditolak itu ya, itu atas agenda yang berkeinginan untuk memakzulkan PP. Pasti menolak PP. Mau dimakzulkan, kenapa diizinkan, kan lucu kan, ya kan? Nah, dalam konteks ini ya, nanti saya bicara kongres itu apa, setelah konfirmasi dari Mas Taufik, kongres itu aspirasi atau apa itu nanti Mas Taufik ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Ya, siap Mas Burhan. Oke, nanti dilanjut lagi. Oke, ini umpan terobosan dari Mas Burhan nih mau di sepak dulu sama Bang Dian, habis itu masuk ke Pak Taufik. Bang Dian, sepakatkah apa yang disampaikan Mas Burhan? Artinya sebagai edukasi kita bersama, artinya ketika kongres itu dibaca periodik 3 tahunan secara letterlock, otomatis menurut Mas Burhan tadi disampaikan begitu ini masuk 3 tahun lewat 2 jam semua selesai berarti kan? Semua selesai gitu kan? Nah, itu nggak diharapkan di anggaran dasar itu. Nah, Bang Dian sepakatkah dengan hal semacam itu, dan apakah ketika itu selesai maka pengurus wilayah dan pengurus daerah ini gimana nasibnya Bang Dian? Ikut selesaikah atau gimana Bang Dian? Silakan Bang Dian. Baik, Mas Ramzi, menarik apa yang disampaikan Pak Taufik dengan Mas Burhan. Kalau saya hanya melihat sedikit saja Pak, di ketentuan pasal 19 anggaran rumah tangga, terinstrik saya kepada demisioner itu tadi. Nah, perlu kita ulas lagi sedikit. Ini banyak salah pemahaman dari rekan-rekan kita terkait dengan kongres. Kongres itu lebih mengedepankan kepada pengurus pusat demisioner. Tapi kalau kita baca lagi kepada ketentuan dari pasal 19 anggaran rumah tangga, bahwa di ayat 1 setelah pengurus pusat, dewan dan, nah ini yang sering dilupakan dan sering dikritisi, selalu mengedepankan pengurus pusat. Tidak pernah mengatakan bahwa DKP itu demisioner. DKP demisioner tidak pernah. Tidak pernah. Nah, itu makanya ini sejalan sesuai dengan pasal 12. Yang menjadi tugas kewenangan dari kongres itu apa? Di situ adalah memutuskan tentang pemilihan ketua PP dan Dewan Kehormatan. Nah, bicara dengan demisioner juga diatur, diakomodir di pasal 19. Artinya makna mengartikan pasal 19 itu bahwa demisioner itu bisa dikatakan demisioner PP dan DKP itu dalam kondisi presidium menyatakan bahwa kepengurusan pusat dan Dewan Kehormatan itu telah pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh PP dan DKP itu telah diterima. Baru di situ dikatakan bahwa PP dan DKP demisioner. Nah, bicara tentang tanggung jawab, apakah selesai di situ? Tidak. PP tetap bertanggung jawab amanah untuk pelaksanaan kongres sampai selesai. Setelah kongres selesai, setelah terpilih ketua PP yang terbaru dan Dewan Kehormatan terbaru dan dilakukan serah terima, maka disitulah letak berakhirnya jabatan atau tanggung jawab dari efektif berakhir. Ya, berakhir di situ. Oke, di situ Mas. Oke, Bang Dian. Ya. Berarti ternyata bukan demisioner ketika semata-mata 3 tahun secara periodik harus terlaksana kongres gitu Bang Dian ya. Tapi setelah dinyatakan oleh presidium bahwa LPJ ini diterima, gitu Bang Dian? Pakat. Oke. Mungkin saya salah satu yang memiliki pemahaman belum sampai ke situ Bang Dian. Ini sangat mencerahkan sekali edukasi ini. Ya. Oke, Bang Dian. Ramzi. Ya Mas Burhan. Sebelum ke Mas Taufik, saya nambahin dikit nih apa yang disampaikan Mas Dian, Bang Dian nih. Ya. Ini wancu berarti ya Mas Burhan ya, wancu ya. Wancu. Ini TikToknya sebelum masuk ke gawang nih ya. Siap. Ya. Kadangkala kita berdebat pada konteks ketentuan yang terus diambil secara parsial sebagai satu pintu masuk untuk mengklaim yaitu kemudian demisioner. Bahwa seringkali ada yang berpendapat bahwa pasal 16 mengenai pencalonan ketua umum
ya, ayat 10. Ya, ayat 10 ini di sini, ketua umum dipilih ditetapkan oleh Kongres untuk masa jabatan 3 tahun dan selanjutnya dapat dipilih. Oke, sampai di situ sebetulnya kalau kita mau cermati, tidak pada konteks ketua umum dipilih untuk masa jabatan 3 tahun. Tok saja. Artinya 3 tahun ketua umum itu dipilih pasti digantungkan dengan mekanisme pemilihan yang ada di Kongres. Pasti digantungkan dengan pelaksanaan Kongres. Artinya kalau Kongres yang tadi saya sampaikan bisa saja dinamis, ya, mundurnya bisa panjang karena keadaan tertentu, itu tadi, ya kan? Keadaan tertentu mundur kongresnya, berarti sejak saat itu setelah kongres dia dilantik untuk 3 tahun jabatannya. Artinya 3 tahun yang dalam ketentuan pasal 16 itu juga belum cukup menurut saya untuk mengklaim PP itu demisioner setelah ternyata lewat dari 3 tahun itu, ya kan? Artinya ada kondisi yang fundamental, ya, yang harus diikuti karena ketua umum itu dilahirkan di Kongres, gitu. Oke. Siap, Mas Burhan. Jadi begini, apa yang disampaikan Mas Burhan mengenai Kongres, mengenai alat kelengkapan organisasi lainnya, termasuk Bang Dian mengenai struktur, mengenai kondisi Kongres dan kondisi demisioner, sehingga kewenangan Kongres tadi menurut yang disampaikan Mas Burhan dan Bang Dian tidak bisa asal disimpangi dengan ayat 2-nya berkaitan dengan KLB. Nah, Pak Taufik, terus kenapa Pak Taufik kita harus KLB, Pak Taufik? Kenapa kita harus selenggarakan KLB? Ruang lingkupnya ini sejauh mana, Pak Taufik? Fungsinya ini kayak gimana, Pak Taufik? Mohon izin. Ya, tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh Mas Burhan mengenai KLB ini ya, sudah panjang lebar sebenarnya. Kalau kita baca di pasal 21 memang ada kondisi-kondisi tertentu kapan itu KLB itu dapat dilaksanakan ya. Tentunya ini kan pasal yang paling utama sebenarnya yang harus jadi perhatian kita pada saat kita laksanakan KLB adalah pasal 1 ayat 4-nya ya. Ketentuan mengenai penyelenggaraan kongres berlaku pula untuk penyelenggaraan kongres luar biasa ya. Jadi tahapan-tahapan itu harus mengikuti apa yang tahapan yang ada di kongres gitu ya. Itu dari sisi aturan pelaksanaannya itu. Di sisi agendanya itu apa yang tadi dijelaskan Mas Burhan itu udah benar sebenarnya ya. Ada kondisi-kondisi tertentu saja yang bisa dilakukan kongres luar biasa ya. Misalnya ada terbukti ketua umum terpilih itu melakukan pelanggaran pada proses pemilihan yang diketahui setelah ketua umum itu terpilih. Kenapa setelah terpilih setelah dilantik kalau bahasa ART? Kalau sebelum dilantik itu bisa didis, sebelum pemilihan bisa dilakukan oleh tim verifikasi. Tetapi ternyata selama pemilihan sampai proses pelantikan itu tidak diketahui, kemudian ditemukan adanya pelanggaran, misalnya ada money politik atau apa yang lain-lain misalnya, maka itu ada alasan untuk menjalankan kongres. Makanya kenapa tadi ada kewenangan kepada pengurus wilayah, ya, karena kalau diajukan kepada ketua umum yang sudah dilantik, pasti dia tidak akan mau. Maka diberikanlah kewenangan itu kepada pengurus wilayah untuk melakukan kongres luar biasa dengan agenda tentunya di sana adalah pemilihan ketua umum, karena ketua umum yang lama dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan peraturan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya. Itu kondisinya. Atau sebagaimana disebut di ketentuan berikutnya, ada rangkap jabatan dengan organisasi profesi lain sebagai ketua umum juga dan tidak mau mundur dari ketua umum yang di tempat lain. Nah, itu juga menjadi alasan untuk diselenggarakannya kongres luar biasa untuk mengganti ketua umum tersebut. Ya.
Makanya dia harus diminta dulu, ya prosedurnya itu tentunya ada prosedur ya, bagaimana pengurus wilayah mengajukan permohonan itu juga sesuai mekanisme pengurus wilayah ya, nggak bisa keroyokan juga begitu ya, ada mekanisme sendiri lah bagaimana caranya. Kemudian kalau pengurus pusat tidak bersedia, maka 2/3 lebih daripada pengurus wilayah itu berwenang menyelenggarakan. Kenapa? Untuk mengganti ketua umum yang bersalah tadi, yang tidak memenuhi syarat, gitu ya. Atau ada kondisi lain, ada kebutuhan perubahan anggaran dasar dan kode etik notaris. Ya, di luar itu boleh agenda-agenda lain. Makanya itu bahasanya antara lain, ya, antara lain itu tidak limitatif pada yang disebut 3 ini biasanya. Ada kebutuhan mendesak lain misalnya. Karena dalam anggaran dalam kongres itu kan banyak hal yang bisa diputuskan misalnya, ya. Misalnya ada rekomendasi tertentu, ya, ada penugasan khusus yang mungkin dalam kongres tidak sempat terbahas, ya bisa dibahas di kongres luar biasa. Tapi apapun agendanya, tentunya ini harus ada alasan yang cukup kuat untuk menyelenggarakan kongres, gitu ya, kongres luar biasa, ya, terutama terkait dengan 3 hal tersebut, ya, harus ada cukup alasan yang kuat. Jadi kongres luar biasa ini tidak bisa dilakukan ujuk-ujuk istilahnya, ya, istilah saya gitu. Kapan ingat mau adakan kongres luar biasa, kirim undangan, bulan depan kita kongres, nggak bisa demikian. Ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, apakah terkait agenda misalnya pemilihan ketua umum atau perubahan anggaran dasar. Misalnya kita katakanlah agendanya karena ketua umum itu terbukti melanggar misalnya, itu kan harus dikocok ulang gitu. Karena nggak bisa proses yang sudah dipakai di kongres dipakai lagi di KLB, nggak bisa. Makanya kalau kita ingat yang kongres luar biasa di Bali itu sebenarnya kan ada pra-kongres kan baru, ya, sebelum kongres di Bali tahun 2013, ya, untuk mempersiapkan materi-materi yang akan diputuskan di KLB di Bali gitu, ya. Kalau misalnya perubahan anggaran dasar, ya tentunya materi itu sudah disiapkan mekanismenya. Di sini memang tidak dikatakan misalnya harus dibahas juga dalam pra-KLB atau rapat pleno pengurusan diperluas, tetapi maknanya kalau kita ikuti pasal 21 ayat 4, ya, kemudian kita merujuk ke pasal 12 mengenai kongres, ya, materi-materi yang akan dibicarakan di dalam kongres atau dalam kongres luar biasa dipersiapkan dalam rapat pleno pengurus pusat yang diperluas 6 bulan menjelang kongres atau pra-kongres. Ya. Ya. Kalau KLB ya pra-KLB sebutannya. Okay. Karena masalah istilahnya juga ini ada menentang dulu pada saat di Batu dulu, ya, pada saat saya mengatakan itu adalah pra-KLB, banyak menentang, nggak ada istilah pra-KLB di dalam ART kita, itu nggak pernah dikenal. Ya, coba baca pasal 21 ayat 4. Ya, semua ketentuan mengenai kongres itu berlaku juga untuk KLB. Kalau kongres ada pra-kongres, KLB juga ada pra-KLB yang membicarakan materi-materi KLB. Gitu. Ini kan pemikiran sederhana sebenarnya. Ya, jadi itu tahapan-tahapan itu tetap dilakukan. Tapi yang jelas, kalau misalnya satu proses sudah selesai, nggak bisa digunakan lagi gitu ya. Ya silakan berulang lagi prosesnya sesuai dengan kebutuhan. Kenapa misalnya KLB itu harus diselenggarakan gitu. Oke, Pak Taufik. Pak Taufik. Bentar. Ya. Izin Ramzi. Ya, silakan Mas Buran. Saya mau nanya sama Mas Taufik nih, karena beliau adalah selaku yang sering berkutat dalam penyelenggaraan kongres. Mas Taufik, apa yang jenengan jelaskan tadi, saya tertarik dengan satu pertanyaan nih, Mas Taufik. KLB yang selama ini dijalankan oleh PP atau oleh organisasi kita ini, itu kebiasaannya itu atas rekomendasi kongres atau adakah peristiwa-peristiwa tertentu yang kemudian KLB itu berjalan mandiri, istilahnya ya, di tengah jalan tanpa ada rekomendasi atau perintah dari kongres. Selama ini kan KLB yang kemarin misalkan kita bicara KLB ada di kota ini ditetapkan, ya kan? Berarti sudah ada persiapan nih mulai dari sekarang, ya kan?
terus RP3YD gitu kan, Ya, dan macam-macam. Itu kan kebiasaan kita itu kan sering mengagendakan KLB itu atas rekomendasi dari Kongres. Benar nggak, Kak Mas? Seperti itu. ya. Kalau kita melihat KLB tahun 2015 itu bukan atas rekomendasi dari Kongres, ya, dari 2015. Kenapa ada KLB 2015 yang merubah anggaran dasar? Itu karena ada perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, 2014 terjadi perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi untuk menyesuaikan beberapa poin anggaran dasar terkait dengan undang-undang baru, maka diselenggarakanlah Kongres luar biasa untuk merubah ketentuan AD. Ya, itu memang pada saat itu tidak didahului atau matematikanya itu tidak dibicarakan di dalam pra KLB gitu. Itu atas usulan dari pengurus pusat untuk menjalankan KLB, kemudian dilaksanakan KLB di Banten gitu. Jadi tidak selalu atas rekomendasi dari Kongres sebelumnya, ya. Karena menurut ART pengurus pusat itu berhak juga untuk menyelenggarakan KLB jika memang dibutuhkan gitu. Oke, Pak Taufik. Pernahkah terjadi seperti yang Mas Burhan sampaikan barusan, ternyata kan ada KLB di luar dari rekomendasi Kongres. Saya penasaran karena mungkin saya ikut Kongres baru berapa kali ya Mas Burhan ya, Bang Dian. Nah, pernahkah terjadi KLB untuk pemilihan ketua gitu Pak Taufik? Apakah pernah ada contoh semacam itu Pak Taufik? Iya. KLB untuk memilih ketua umum itu yang terjadi itu di KLB tahun 2013 itu yang di Bali. Oke. Ya. Nah, kenapa ada agenda pemilihan ketua umum dalam KLB? Karena dalam kongresnya sendiri itu gagal memilih ketua umum. Di Jogja. Iya, di Jogja, batasan di Jogja itu tidak berhasil, kemudian dipindah ke Balai Sudirman juga gagal, ya, sehingga sampai presidium itu dievakuasi dari ruangan kongres, ya, menutup kongres di luar, maka lahirlah yang pasal 18 ayat 5 tadi. Pasal 15 ayat 5 tadi memang lahir pasca peristiwa kongres di Balai Sudirman yang harus mengevakuasi presidium ke tempat lain karena timbul kericuhan dalam forum itu. Maka kenapa kemudian diberi kewenangan kepada presidium untuk menutup kongres di luar forum dan memberi kewenangan kepada PP dan DKP Demisioner untuk tetap menjalankan tugas-tugas organisasi supaya tidak terjadi kevakuman, ya. Dulu adanya PKK, yang terkenal PKK dulu itu kan kondisi darurat, tidak tahu mau bagaimana, siapa yang harus memimpin INI ini, maka atas kesepakatan bersama calon yang telah ditetapkan dalam kongres ini ya udah dikukuhkanlah, sementara mereka lah yang memimpin, maka disebutlah dulu pimpinan kolektif kolegial. Itu tidak dikenal. Tapi PKK ini tidak dikehendaki lagi ada. Ya, dengan akhirnya pasal 18 ayat 5 itu tidak dikehendaki lagi terjadinya atau terbentuknya PKK itu tidak ada. Jadi kalau tidak berhasil memilih ketua umum yang baru, maka yang demisioner itu harus menjalankan tugasnya. Apalagi ya tidak pernah pengurus pusat itu dinyatakan demisioner gitu. Maka pasal 19 itu belum berlaku itu. Jadi ya berjalan aja dia, ya berjalan. Yang itunya kemarin itu yang banyak dipermasalahkan harusnya 2022 sampai 2023. Kenapa? Ya kan bukan hal yang disengaja, kan ada kondisi-kondisi tertentu, ada pandemi, ya. Ya kita tahu RP3YD yang di Batu itu awalnya itu kan agendanya itu bulan Maret 2021 awalnya, 2020 lah. Ada 2020 harusnya sudah terselenggara RP3YD di Batu, karena pandemi 3 hari sebelumnya itu kita harus batalkan karena Kota Malang di lockdown oleh pemerintah, nggak boleh masuk, ya makanya sampai baru bisa kita laksanakan RP3YD aja 1,5 tahun setelahnya, November 2021, ya dari Maret 2020 sampai tadi 1,5 tahun itu vakum, kita nggak bisa melakukan kegiatan apapun. Jadi ini juga harus dipahami ya kondisi-kondisi darurat ini, ya kenapa sampai misalnya kongres ini harus bergeser sampai 1 tahun lebih lah ya, bukan hal yang harus disengaja atau diulur-ulur, tapi memang karena kondisi-kondisi yang mengharuskan kita tidak bisa menyelenggarakan kongres itu. Oke, Pak Taufik, mohon izin
kalau melihat dinamikanya, seperti contoh yang Pak Taufik sampaikan di tahun 2013, berarti pelaksanaan kongres ini terjadi sesuatu peristiwa yang luar biasa. Artinya ada pro dan kontra, entah itu Pengda, Pengwil maupun dari pengurus pusat itu sendiri. Nah, bagaimana misal saya nih Pak, saya kebetulan saya baca, saya kerajinan membaca ADART dan lain-lain, saya merasa, oh bener nih, saya bener nih, yang dilaksanakan kongres itu seharusnya legalitasnya sesuai dan lain sebagainya. Sementara terjadinya konflik, saya ambil contoh di 2013. Terjadinya konflik ini membuat saya akhirnya tidak sejalan dengan daerah saya, katakanlah seperti itu. Apakah saya sebagai anggota INI tetap mendapat perlindungan dari organisasi, Pak Taufik? Ya, kalau dari sisi organisasi, kita kan tidak membedakan anggota sebenarnya ya. Setiap anggota itu, ya, setiap notaris itu sebenarnya secara otomatis adalah anggota Ikatan Notaris Indonesia ya. Meskipun kalau undang-undang sebenarnya menggunakan style positif ya. Jadi otomatis ya setiap notaris itu adalah anggota Ikatan Notaris Indonesia. Tetapi dalam anggaran rumah tangga kita tetap menghendaki adanya pendaftaran secara administrasi ya, karena harus ada menyerahkan SK segala macam. Tetapi tujuan dari organisasi ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, yaitu notaris. Jadi setiap notaris ya tentunya akan mendapat pelindungan dari organisasi ya. Selaku anggota dia tetap akan mendapat pelindungan gitu ya, terlepas apakah dia mungkin berseberangan pendapatnya dengan pengurus mungkin ya, sepanjang dia tidak diberi sanksi, kecuali misalnya dapat sanksi ya karena melakukan pelanggaran berat, misalnya diberhentikan sementara dari keanggotaan ya, tentunya kalau sudah diberhentikan dari keanggotaan dia tidak akan mendapat pelayanan sementara ya, tapi kalau dia statusnya masih anggota aktif, tentunya dia akan mendapat pelayanan dan perlindungan dari pengurus, harusnya demikian. Baik. Kemudian Pak Taufik, sebelum kita lanjut lagi tentang keistimewaan KLB ini, tadi Pak Taufik sudah sampaikan bahwa tetap cerita apapun baik di 2013 telah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa sehingga dilakukanlah KLB untuk pemilihan ketua, begitu Pak Taufik. Tentunya kembali lagi ini kondisi yang mendesak seperti yang Mas Burhan tadi sampaikan. Kembali lagi di ayat 2 tadi Mas Burhan, pasal 12 tadi. Oh ternyata ini kondisi yang mendesak. Kembali lagi berarti marwahnya KLB adalah marwah kondisi mendesak, yang mana kembali ke pengurus pusat yang memberikan approval. Koreksi saya kalau saya keliru Pak Taufik. Iya, tentunya KLB ini kan namanya juga kongres luar biasa, tentu ada sesuatu hal yang di luar kebiasaan gitu ya. Misalnya tadi yang kongres itu adalah hal yang rutin ya, setiap 3 tahun sekali itu kan rutin tuh ya, biasalah kongres biasa ya. Tapi ada hal luar biasa, kenapa ada agenda-agenda khusus yang harus diputuskan gitu. Tentunya agenda-agenda khusus ini harus ya yang punya landasan yang cukup gitu ya untuk dilaksanakan gitu. Tapi kalau misalnya tidak cukup alasan untuk mengadakan ya, sekedar karena ketidaksenangan ya, karena tidak sama persepsi ya, kemudian minta ada agenda KLB dengan tujuan untuk mengganti ketua umum, ya tentunya itu tidak dilakukan juga. Kalau hal itu bisa terjadi, maka tidak ada kestabilan dalam organisasi, saat kepengurusan itu bisa diganggu ya, bisa diganggu, itu nggak boleh juga gitu. Jadi harus ada alasan yang kuat sekali kenapa harus dilakukan misalnya pergantian kepengurusan. Itu sebenarnya berlaku setiap jenjang, apakah di tingkat pusat, di tingkat wilayah, dan tingkat daerah sama gitu. Di tingkat wilayah juga riskan juga. Kalau ini dipraktekkan ke tingkat pusat, tidak menutup kemungkinan nanti tingkat wilayah akan melakukan hal yang sama oleh pengurus daerah. Ya. Kemudian ke ketua Pengda itu tidak menutup kemungkinan juga akan dikudeta setiap saat oleh anggotanya.
Itu bisa terjadi. Maka hal-hal demikian itu nggak bisa dibiarkan. Jadi jangan dilihat bahwa ini seakan-akan misalnya karena pengurus pusat pemegang kendali ingin mengendalikan yang menguntungkan dirinya, nggak demikian juga. Ini adalah dalam rangka menjaga semua struktur organisasi, semua kepentingan. Karena kalau organisasi ini kacau, ya, yang rugi itu adalah juga anggota. Ya. Nah, ini juga harus dipahami, ya. Misalnya sekarang ya kita kenal lah, kita sebut ada P25, gabungan penguil. Apa tidak menutup kemungkinan nanti ada P100, ya, ada 100 pemda bergabung jadi satu misalnya. Ya, apakah itu dibenarkan gitu? Karena banyak pemda, ada 230 pemda, nanti ada juga P50, di sana ada P75, ada P100, kacau jadinya. Ya, itu akan mengacaukan itu ya. Makanya hal-hal demikian itu sebenarnya tidak perlu diperpanjang ya, karena itu memang tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada mekanisme hukum yang terbuka ya, misalnya tidak sepakat dengan keputusan Kongres, misalnya ada Mahkamah Perkumpulan, atau tidak menggunakan Mahkamah Perkumpulan, ada Pengadilan Negeri. Di sana akan dinilai apakah itu benar argumentasi kita, alasan kita itu benar atau tidak. Jadi jangan pendapat-pendapat pribadi ya kemudian diviral-viralkan supaya anggota mendukung segala macam, ya kan, ya itu kan bukan landasan hukum gitu ya. Itu tetap namanya pendapat-pendapat pribadi gitu. Itu lebih kurang Mas Ramzi. Oke. Sebelum ini saya berharap dari Bang Dian mungkin ada tanggapan, dan Mas Burhan mungkin juga ada tanggapan. Monggo, siapa dulu? Bang Dian mungkin. Tanggapan yang gimana? Kalau dari Pak Taufik, saya pikir cukup lengkap ya apa yang disampaikan itu tadi. Terus melihat yang terjadi pada saat sekarang ini tidak kita tapik juga. Ada inilah kalau aliansi, saya nggak bilang aliansi ya. Ada yang mengatasnamakan P24, P25 menggagas pelaksanaan KLB yang katanya di akhir Oktober ini akan dilaksanakan. Kita lihat lagi lah sama-sama kita membuka lagi secara rasional kita lihat. Artinya tidak dengan emosional. Kondisi-kondisi yang terjadi itu kita manfaatkan, akhirnya kita merasa berseberangan dengan PP yang ada sekarang. Mari sama-sama kita kaji lagi, kita kupas tuntas lagi amanah dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sesungguhnya permintaan KLB dari P24, P25 sesungguhnya apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan di kupas tuntas oleh Mas Burhan tadi tentang pelaksanaan KLB? Sudah terpenghikah? Artinya kita tidak mengatakan bahwa KLB yang diselenggarakan itu pada forum ini tidak benar, tapi dikembalikan lagi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau dari saya sih menyikapinya seperti itu. Kalau ada hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan pelaksanaan kongres, saya garis bawahi sedikit, di bab 4 itu kan sesungguhnya sudah diatur di anggaran rumah tangga tentang masalah Mahkamah Perkumpulan. Artinya ada ranahnya, ada ruangnya. Begitu terjadi keberatan terhadap apapun yang dilakukan oleh pengurus, maka ada ranahnya 7 hari, misalnya setelah kongres, 7 hari setelah kongres, ada pihak-pihak yang menyatakan keberatan, itu kan harus disampaikan. Nanti Mahkamah Perkumpulan kalau tidak salah dalam waktu 90 hari paling lambat sudah harus memutuskan apa yang menjadi hasil dari temuan keberatan dari sekelompok yang menyatakan keberatan. Dari saya mungkin kuncinya mungkin di situ saja sih Mas Ramzi. Bahwa sudah panjang dijelaskan tadi tentang kelengkapan dari organisasi, tentang kongres, tentang demisioner, tentang KLB, saya pikir cukup jelas. Baik Bang Dian, terima kasih Bang Dian. Artinya bukan menyelenggarakan suatu wadah baru berupa apapun itu, entah KLB, entah apapun. Ya. Artinya ketika ada permasalahan di Kongres, selesaikan menggunakan Mahkamah Perkumpulan. Begitu Bang Dian ya. Mas Burhan, ada tanggapan? Oke. Saya mau nambahin dikit kaitannya apa namanya KLB itu sendiri. Dalam ketentuan KLB penyelenggaraannya, ini ayat 2 pasal 21 itu saya coba bacakan. Kongres luar biasa hanya dapat diselenggarakan oleh pengurus pusat
A, yang B adalah atas permintaan lebih dari 2/3 jumlah Pengwil. Artinya, ayat 2 ini sebetulnya secara prinsip yang menjalankan KLB itu adalah PP. Yang menjalankan KLB itu adalah PP. Ya, makanya hanya dapat diselenggarakan oleh pengurus pusat. Itu secara prinsip loh ya. Secara prinsip. Di ayat satunya jelas oleh pengurus pusat atau pengurus pusat yang demisioner sebagaimana diatur dalam pasal 18 tadi. Ya. Jika tidak terjadi pemilihan dalam kongres, maka yang demisioner masih tetap berlanjut sampai pada kongres. Ya kan? Sampai pada pemilihan ketum baru. Nah, KLB secara prinsip memang diselenggarakan oleh PP, tapi kemudian di ayat B-nya, ya, di ayat B-nya ini atas permintaan lebih dari 2/3. Berarti kalau kita baca istilah atas permintaan itu bentuknya adalah usulan atau aspirasi. Ya. Jadi 2/3 itu mengusulkan KLB kepada siapa? Kepada PP. Sehingga PP merespon usulan itu, ya kan? Ya. Merespon usulan itu untuk ditindaklanjuti dengan PP karena yang menyelenggarakan agenda KLB itu sebetulnya yang diperintah secara prinsip adalah PP. Nah, dalam hal tertentu, kondisi tertentu sebagaimana disebutkan pada ketentuan kondisi pemakzulan itu tadi yang bisa untuk pemakzulan, ya pastinya PP tidak mau ya usulan itu. Tapi saya kembali fokus pada atas permintaan 2/3 itu adalah bentuknya aspirasi. Oke. Kemudian delegasi bukan langsung didelegasikan kepada 2/3 itu yang mengusulkan. Nah, pada saat delegasinya itu muncul ya pada saat PP menolak. Ya kan? Meskipun di ayat berapa itu? Di ayat 3-nya pada saat ditolak Pengwil yang 2/3 lebih itu bisa melaksanakan KLB, tapi kita harus jujur ya, kita harus jujur bahwa dalam ARD anggaran rumah tangga kita dalam ART kita belum ada juknis, belum ada aturan yang membahas mengenai bagaimana caranya yang awalnya berawal dari aspirasi ya, secara struktural dilakukan oleh Pengwil, nanti bentuknya dia menyelenggarakan seperti apa. Padahal dalam konteks penyelenggaraan kongres yang dilakukan oleh PP itu sendiri sudah ada infrastrukturnya. Tapi di dalam KLB infrastrukturnya seperti apa sampai detik ini pun saya belum melihat aturan itu. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau dimaknai sebagai aspirasi, ya, sebagai aspirasi 2/3, ya semestinya dilakukan dari grassroots dong. Seluruhnya gitu maksudnya, Mas? Iya, artinya satu-satu. Ya, saya Pengwil terus kemudian bersurat kepada Pengda untuk bikin KLB atau rapat anggota membahas rancangan-rancangan yang sudah diusulkan oleh siapa? Pengwil pengusul tadi 2/3 itu. Masing-masing menggunakan caranya itu. Ya kan? Menggunakan caranya untuk meminta memvalidasi rekomendasi aspirasi yang diusulkan oleh Pengwil. Jangan-jangan itu keinginannya Pengwil secara struktural, bukan keinginan secara aspiratif dari anggota. Maka kemudian harus ditancapkan keinginan aspirasi itu pada level yang paling bawah, kemudian diangkat menjadi sebuah rekomendasi yang nanti akan diusung dalam KLB. KLB fungsinya adalah menetapkan, jangan kemudian dibuat keputusan terlebih dahulu di luar KLB, ya kan? Sementara KLB sendiri fungsinya hanya formalitas untuk menetapkan kembali apa yang diputuskan dalam usulan-usulan itu kan yang nggak fair. Ya kan nggak fair. Artinya kalau kemudian itu esensinya aspirasi, ya, kemudian esensinya aspirasi yang harus dilalui dengan cara-cara
gimana caranya untuk menggali aspirasi itu sehingga mewujud pada sebuah beberapa rekomendasi yang bisa diusung di kongres itu sendiri. Meskipun ditolak jangan semata-mata karena keinginan dari struktural kan cuman koordinator, ya kan? Pengwil kan cuman koordinator. Pengda sekalipun adalah pengampu kebijakan yang ada di level paling bawah, tapi pemilik organisasi kita itu adalah anggota. Maka kemudian aspirasi dari anggota sama dengan kongres APP mengirim kepada Pengwil, diadakan Pengda diadakan di daerah diadakan rapat anggota penjaringan. Ya, penjaringan bukan semata-mata pada konteks pilihan bakal calon, ya kan? Tapi penjaringan macam-macam bisa dilaksanakan di situ sebatas untuk kepentingan perubahan yang ada di anggaran dasar kita. Oke, gitu aja Mas. Kaitannya dengan Mas Burhan, terima kasih. Artinya kalau ketika 2/3 dari pengurus wilayah seluruhnya yang mewakili Pengda-Pengda tadi melihat kondisi kita adalah 19.000 notaris, anggota notaris, berarti seharusnya KLB diselenggarakan oleh 12.600 sekian usulan yang mungkin bertanda tangan semuanya itu ya. 2/3-nya. 12.000 bertanda tangan semua, serahkan usulan itu. Artinya mungkin begitu ya Mas Burhan ya. Memaknainya secara ribet seperti itu sih ya. Secara ribet kan bisa dilaksanakan dengan cara yang sudah biasa dilakukan dalam konteks usulan-usulan untuk kepentingan perubahan anggaran dasar gitu. Misalkan bisa seperti itu. Siap Mas Burhan. Oke. Pak Taufik, 5 menit terakhir closing statement. Kenapa kita harus KLB Pak Taufik? Iya, kenapa harus KLB ya? Kalau tidak ada hal yang mendesak, kenapa harus KLB gitu ya? KLB ini tentu sesuatu hal yang luar biasa ya. Sesuatu hal yang luar biasa ini tentu karena ada kebutuhan yang luar biasa juga tentunya. Baru kita agendakan suatu kongres luar biasa. Kalau hanya ada selisih pendapat ya, ketidaksepahaman ya mengenai hasil kongres atau mengenai pelaksanaan kongres, ya silakan digunakan jalur-jalur yang ada ya. Apakah melalui mekanisme penyelesaian internal organisasi seperti adanya mahkamah perkumpulan atau diuji ke pengadilan negeri misalnya, ya silakan aja karena itu adalah hak setiap orang ya, setiap anggota mungkin untuk melakukan uji tersebut ya. Itu mekanisme yang ada ya. Biarin ada lembaga independen yang menilai ya apakah penyelenggaraan kongres misalnya kemarin itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak itu ya. Itu lebih fair saya rasa dibandingkan harus setiap hari kita merecoki anggota dengan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga anggota bingung ya. Kita juga dilihat atau dipantau oleh orang lain yang ditanya-tanya selalu ya, juga akan menjatuhkan harkat dan martabat organisasi kita sendiri nantinya ujung-ujungnya. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin karena statement terakhir ini sekalian saya tutup ya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik terima kasih, Bang Dian terima kasih, Mas Burhan terima kasih, dan rekan-rekan sekalian terima kasih. Semoga ini menjadi edukasi untuk kita bersama. Semakin kita kenal organisasi kita, strukturnya, alat kelengkapannya, serta solusi-solusi terhadap setiap permasalahannya, semakin kita sayang terhadap organisasi kita. Akhir kata dari saya, INI Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.